Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Kita lanjutkan kajian bahasa Arab. Kita Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Masih membahas pasal isim ditinjau dari penyusunannya. Ada dua macam, jamid dan mushtaq. Jamid adalah artinya beku. Definisinya adalah isim yang tidak diambil dari selainnya. Ada dua bagian, zat dan masdar. Zat pada kata arti benda. Zat itu benda. Definisinya adalah isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna. Kalau masdar, definisinya adalah lawan kata zat, isim yang muncul darinya fi'il yang semakna. Jadi dapat dipahami bahwasanya masdar itu asal fi'il dan asal isim mushtaq. Jadi istilahnya itu seperti ada fi'il mushtaq, ada isim mushtaq. Karena fi'il dan isim mushtaq pecahan dari masdar. Masdar artinya induk, dia akan memecah darinya diambil fi'il yang semakna. Membahas masdar, karena masdar ini adalah banyak macamnya atau banyak juga keluar dalam bahasa Arab, maka di sini dipaparkan cara membuatnya. Karena masdar adalah induk isim jamid yang tidak disusun dari selainnya, maka dibahas cara membuatnya. Masdar yang 3 huruf kesimpulannya tidak ada cara khusus dalam membuatnya. Tidak ada kaidah dalam membuatnya. Maka dia bersifat sima'i yang harus mendengarkan dari kalam orang Arab atau membuka kamus lalu dihafalkan. Jadi maksudnya adalah masdar yang 3 huruf ini atau fi'il yang 3 huruf kita harus menghafalkan maksudnya. Bukan hanya sekedar kembali ke kalam orang Arab lalu kita melihatnya saja, membacanya. Maka artinya adalah kita harus menghafalkan masdar. Karena kita akan banyak mempunyai kosakata kalau kita hafalkan masdar ini. Berikutnya adalah masdar yang 4 huruf. 4 huruf ini penting, masdar yang 4 huruf. Kita merujuk secara cepat. Jika fi'il madinya ikut wazan af'ala, maka pasti masdarnya if'al. Kalau fi'il madinya fa'ala, pasti masdarnya taf'il. Jika fi'ilnya atau fi'il madinya wazan fa'ala, maka masdarnya pasti mufa'alatun. Ini masdar-masdar yang sifatnya pasti. Dan kita biasanya menghafal dari ilmu tasrif. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun dan seterusnya. Fa'lala masdarnya ikut wazan fa'lalatun. Ada faedah yang kita tambahkan di sini? Ada yang masih ingat? Wazan af'ala fa'al, 3 wazan ini adalah membuat fi'il lazim menjadi muta'addi. Ini faedah yang sangat berharga dalam wazan ini dan sangat membantu sekali dan sangat dibutuhkan karena memang banyak terpakai. Kapan kita baca yadkhulu, kapan kita baca yudkhilu. Kalau butuh objek, butuh fa'il, pelaku saja. Tapi kalau ketika dia ikut wazan af'ala jadi
dakhala yudkhilu, butuh sesuatu yang dimasukkan, mutaaddi jadinya. Jadi wazannya penting sekali dan dia mudah, hanya satu kata saja. Af'al, masdarnya if'al. Dengan ada juga masdar yang lain juga daripada if'al, namun dia satu model aja, tidak bisa dirubah-rubah. Dalam tasrif af'al yuf'ilu if'alan atau fa'ala yuf'ilu taf'ilan, ada taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. Jadi masdar yang ikut wazan fa'ala akan berkisar antara masdar yang terdapat dalam taf'il. Lebih banyak dipakai taf'il memang. Ada juga yang dipakai taf'ilatan. Seperti qaddama yuqaddim, itu bisa terpakai taqdimatan. Terpakai juga. Jadi maksudnya semua fi'il boleh kita masukkan dalam wazan ini menjadi nassara yunassiru tansiran tansiratan. Secara kaidah dia boleh masuk, adapun secara praktek apakah dia terpakai atau tidak ini urusan lain. Nah, jadi ada beberapa kata itu dia lebih cenderung masuk ke wazan af'ala, ada lebih dekat masuk kepada fa'ala dan tidak masuk kepada yang lain. Jadi kita kuasai saja ini, jadi apapun wazannya, dia ikut wazan yang mana kita akan nyambung. Taib. Wazan fa'lala itu wazan mazannya fa'lalatun. Yang kedua faedahnya di sini adalah wazan fa'ala menunjukkan arti saling, tapi untuk dua orang. Jadi kalau ada dua orang berbicara, maka wazannya fa'ala. Kalama yukalimu mukalamatun. Ada dua orang yang saling berbicara. Ada dua orang yang lagi saling bermusuhan. Khasama yukhasimu mukhasamatan. Ada dua orang yang lagi berdebat, bahasa Arabnya jadala yujadilu mujadalatan. Kalau banyak orang nanti lain lagi bahasanya. Wazannya di sini ada juga. Baik. Berikutnya masdar 6 sampai 6 huruf. Masih bahas masdar. Ada dua bagian. Jika awalnya alif, ini kita sudah baca ya, sudah ya, insyaallah. Masdar yang 3, 6 sampai 6 huruf, 5 sampai 6 huruf. Oke. Taib. Kayaknya belum di sini. Ya, masdar fiil yang 5 sampai 6 huruf ini memakai satu kaidah. Kaidahnya adalah jika awalnya hamzah wasal, ini ada hamzah wasal bilangnya, kita baca jika fiil madinya diawali huruf hamzah wasal, alif yang tegak, seakan-akan dia alif, tapi dia bukan alif, dia hamzah. Karena alif itu tidak ada harakatnya, maka masdarnya ikut wazan fiil madi dengan mengkasr huruf ketiga dan ditambah alif sebelum huruf terakhir. Kita langsung ke contoh ifta'ala, atau langsung ke contoh yang ijtama'a. 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 Awalnya hamzah wasal, ini namanya hamzah wasal. Pada asalnya bahwa yang begini itu yang berdiri tegak alif. Kalau dikasih harakat maka akan menjadi hamzah. Atau dikasih kepala begini akan menjadi hamzah. Intinya kalau alif tidak ada harakat apapun, ketika ada harakat maka menjadi hamzah. Namun hamzah yang seperti ini yang bentuknya kayak alif namun daripada ada harakat sehingga dia jadi hamzah, dikatakan wasal. Artinya ketika di tengah dia tidak terbaca, dilompak, jadi dilangsungkan ke jim. Kalau di awal dibaca, ini kalau ditambahkan ma di sini, gitu. Jadi ini tidak dibaca alifnya, majtama langsung.
bukan ma ijtama'a. Itu makanya dikatakan hamzah wasal, hamzah yang lolos, yang lewat, tidak terbaca dia ketika di tengah baca dia. Nah, jadi semua fiil yang awalnya hamzah seperti ini maka akan mengikuti satu kaidah. Huruf ketiga di kasrah, sebelum terakhir dikasih alif. Di sini kalau dihitung mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ketiganya ini tak. 1, 2, 3. Ini yang di kasrah. Ini huruf terakhir, sebelum huruf terakhir dikasih alif. Ain huruf terakhir, maka sebelum alif ini ain akan dikasih alif. Menjadinya ijtima'un. Nah, ini alif tuh. Ini taknya, ini mimnya. Nah, ini ain di sini. Jadi alif ini tambahan antara mim dengan ain, karena sebelum terakhir bilangnya dikasih alif, ditambahkan alif, ijtima'un. Maka semua fiil silakan dibuat seperti ini. Istaghfara menjadi istighfarun. Berarti dia dikasih 2 harokat ya cara menyebutnya ya? Iya. Dikasih 2 harokat cara Nyebutnya. Kalau di atas itu kan nggak di 2 harokat. Kalau Iya. ada alif berarti dikasih 2 harokat. Karena alif matabi dipanjangin 2 harakat. Apalagi istansara ya, intalaqa intilaqun. Jadi masdarnya tuh mudah kalau yang lebih dari 3 huruf. Yang mana? Domatain. Karena kembali ke kaidah asal bahwasanya setiap isim yang tidak memakai alif lam di tanwin. Ada kan ciri khas membedakan isim nakirah dan ma'rifat alif lam. Kalau ada alif lam maka tidak boleh tanwin. Qalamun, al-qalamu. Ketika tidak ada alif lamnya maka ditanwin qalamun. Sama di sini. Oh, jadi ini. Ya. Itu keadaannya ke sana sebelumnya. Tanwin intinya. Domatain itu nakirah. Tanwin domatain. Jadi ini kalau dikasih alif lam menjadi al-ijtima'u, al-ifti'alu. Kenapa di domatain? Karena ada alif lamnya, ijtima'un. Kalau dikasih alif lam menjadi al-ijtima'u. Sama dengan masjidun. Dikasih alif lam menjadi al-masjidu. Ya kan? Jadi itu kita kembali ke pasal berapa ya? Pasal sebelumnya yang nakirah ma'rifat, isim ditinjau dari kejelasannya. Ya, nakirah atau ma'rifat. Ada kita kasih semacam trik ciri khas membedakan nakirah ma'rifat alif lam secara umum itu. Ya, jadi kalau ada alif lamnya maka dia ma'rifat. Atau pernah kita kasih trik awal-awal membahas ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim menerima tanwin, menerima alif lam. Kita kasih faedah, pilih salah satu. Kalau sudah menerima alif lam cukup. Kalau sudah menerima tanwin cukup, tidak usah digabungkan al-kitabun. Tidak boleh kan? Al-awal di pembahasan ciri isim. Maka terus dipakai terus ke depannya. Terpakai terus. Makanya dia bertangga memang modelnya. Pembahasan ini harus kita pahami sebelumnya baru kita akan lanjut terus setelahnya. Ya. Kalau dia awalnya hamzah wasal itu masih bisa dikasih alif lam gitu. Iya. Ini kan ijtima'un, kasih alif lam menjadi al-ijtima'u. Karena dia isim. Ijtima'un alif tanwin domatain. Berarti ini ciri isim. Kalau isim maka berhak menerima alif lam. Cuman kalau dikasih alif lam enggak pakai tanwin domatain kayak gini al-ijtima'u jadinya. Silakan menambahkan alif lam karena asalkan dia isim. Kalau asalnya kan ini ijtama, ini fiil. Jadi fiil yang lain lagi pembahasannya enggak ada alif lam, enggak ada pembahasan alif lam dia. Isim aja. Mana semana?
Isim fi'il gitu maksudnya kah? Yang mana itu? Maksudnya? Ya, kembali ke bahasan yang apa namanya? Masdar ya. Masdar yang kita kasih tambahan ya. Definisi yang kami tambahkan. Definisi yang kami tambahkan biar mudah memahaminya. Adalah isim yang muncul darinya fi'il semana. Berarti masdar pertanyaannya? Iya. Bukan. Bukan dia. Kan ada fi'il madhi. Ini kan kita lagi bahas masdar ini yang kita bahas. Cuman untuk mengecek masdar ini kita pasti tahu dulu fi'il madhi ini ijtama'a asalnya. Dia telah berkumpul artinya. Bagaimana cara membuat masdar ini? Karena memang masdar itu selalu dia tuh untuk menghadirkan masdar itu sulit. Karena dia sifatnya apa namanya? Tidak tersusun dari yang lainnya karena jami' dia. Kalau yang kalau mudhari Ustaz berarti ditambah ya gitu lagi. Ya jatami'u. Jadi masdarnya yang kita akan cari-cari karena memang dia sifatnya tidak ada susun yang lain. Kaedahnya pun kadang yang 3 huruf nggak ada kaedahnya. Menghafal memang kita. Yang lebih dari 3 huruf ini ya ada kisi-kisinya. Dia bilang kalau ada fi'il madinya itu wazan ifta'ala awalnya hamzah wasal, dia bilang masdarnya itu untuk mengecek masdarnya bilangnya kasih kasrah huruf ketiganya, kasih alif sebelum huruf terakhir menjadi ijtima'un, ketemu di masdarnya. Ini keterangan sudah ada saja. Ya, jadinya ijtama' ini asalnya ini. Nah, sekarang ini asalnya mana? Enggak tahu, enggak ada asalnya dia. Sudah dia. Ya. Kecuali kalau ada yang mengatakan ijtima'un ini adalah asalnya dari kata jama'i jam'u jam'an misalnya. Yang jelas masdar tidak ada asalnya dia. Tapi kalau ijtama' ini fi'il madhi ini asalnya. Makanya dalam tafsir Irfan itu awalnya ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Mungkin. Jadi masdar ini masih apa namanya ada hubungan makna di sini. Atau ini ke sini. Ini berkumpul artinya kalau ini telah berkumpul. Perbedaan antara masdar dengan fi'il ada kata telah. Iya. Berarti pekerjaan yang sudah terjadi. Cuman semaknanya di situ kata berkumpul. Jadi bukan ini maknanya ini berkumpul lalu ini maknanya pergi. Jadi enggak semakna itu namanya. Iya. Jadi huruf ketiga ya huruf ta ya saja. Tak. Ya tergantung wazan ifta'ala ini. Kalau wazan yang coba lihat wazan di apa namanya? Halaman 26. Wazan infa'ala. Infa'ala kan enggak ada ta'nya. Infa'ala contoh halaman 25 paling bawah kolom. Contoh yang kedua, infa'ala. Kolom ya yang paling bawah kan ada kolom. Ya, kita lihat infa'ala 1 nun sukun 2 fa berarti. Fa yang 3 berarti infi. Ain sama lam ini dikatakan lamnya huruf terakhir. Sebelumnya kasih alif. Menjadi infi'alan. Infi'alun. Itu contohnya ada sebelah kiri. Intalaqa menjadi intilakun. Jadi mudah dia nih. Ya. Taib. Yang paling bawah itu istaf'ala. Kita cek yang huruf ketiga ta. Ista. Berarti ini isti berarti. Istif'alun. Ya kan? Istighfara istighfarun. Ini yang masdar awalnya hamzah. Mudah dia. Kita lihat yang bagian keduanya. Jika fi'il madinya diawali huruf ta, maka masdarnya ikut wazan fi'il madi dengan mendhammah huruf sebelum huruf terakhir. Kesimpulannya 1 dan 2 ini sama-sama mengikuti fi'il mudhari', fi'il apa? Fi'il madinya. Ya, cuman awalnya adalah hamzah wasal, yang kedua namanya ta. Awalnya ta. Masing-masing mengikuti fi'il madi. Namun kalau ta ini maka dia hanya mendhammah huruf sebelum terakhir.
Itu aja kaidahnya. Hari terakhir ya, sebelum terakhir Iya, ya. iya. Kita lihat contohnya, lihat tafa'ala. Ini kan fi'il madi. Langsung diambil dari tafa'ala ini sendiri. Cuman bilangnya harus di dhammah sebelum huruf terakhir. Tafa'ala huruf terakhirnya apa? Lam. Berarti sebelum terakhir huruf apa? Ain. Itu yang dikasar, yang di dhammah. Itu aja kaidahnya. Tafa'ala tafa'ul. Tafa'ala tafa'ulun. Ya, karena tafa'ala itu fi'il madi maka tidak boleh ditanwin. Namun ketika dia mengikuti kaidah di dhammah sebelum terakhir maka masuk ke masdar. Masdar isim boleh ditanwin. Tafa'ulun. Contohnya ta'allama ta'allumun. Semua kosakata nanti dihafalkan, masukkan ke sini boleh. Tafa'ala tafa'ulun. Ta'arafa ta'arufun. Tafa'lala tafa'lulun. Contohnya tazalzala tazalzulun. Baik. Tambahkan dulu faedah dulu. Kita masih di C ya. Nah, masdar yang fiilnya 5 sampai 6 huruf ya. Kita kasih faedah. Wazan ini menjadikan fiil muta'addi jadi lazim. Ini semua yang dalam kolom 1 sama 2. Masdar yang fiilnya 5 sampai 6 huruf. Masdar yang fiilnya 5 sampai huruf ini kan ada 2 bagian ini. Yang awalnya hamzah wasal, yang kedua ta. Wazannya situ yang hamzah wasal apa? Ifta'ala, infa'ala, istaf'ala. Kalau yang awalnya ta, wazannya apa? Tafa'ala, tafa'ala, tafa'lala. Ya kan? Jadi wazan-wazan ini membuat fi'il muta'addi menjadi lazim. Gimana kaidahnya? Ya. Kecuali wazan istaf'ala mungkin. Ya. Gimana tadi kaidahnya? Kaidahnya adalah 1, tulis saja 1 dulu. Ya. Faedah ya, faedah nomor 1. Semua wazan fiil yang 5 sampai 6 huruf ini menjadikan fiil lazim, menjadikan fiil muta'addi menjadi lazim. Menjadi lazim, menjadikan fiil yang muta'addi menjadi lazim. Fiil yang tadinya butuh objek menjadi tidak butuh objek. Ini secara umum ya, karena yang istaf'ala tidak masuk. Secara umum aja. Kalau mau disebut berarti ini aja. Ifta'ala, infa'ala, sama apa lagi nih? Tafa'lala. Tadinya butuh objek menjadi tidak butuh ya. Kecuali istaf'ala sama tafa'ala ini. Sama tafa'ala. Tapi kalau mau disebutkan boleh juga biar jelas, lebih jelas. Jadi wazan ifta'ala, infa'ala, tafa'lala, ini ketiga wazan ini menjadi lazim. Ifta'ala dan infa'ala dan tafa'lala. Oh, yang ketiga ya. Iya. Di nomor 2. Ifta'ala, ijtama artinya berkumpul ya kan? Asal katanya itu jamaah. Jamaah. Nah, kan jamaah artinya mengumpulkan. Ini artinya mengumpulkan. Mengumpulkan dengan jamaah. Muta'addi pasti butuh objek kan? Ketika ego wazan ifta'ala menjadi ijtama'a. Ijtama'a. Ini artinya berkumpul. Berkumpul. Beda jadinya.
Jamaah mengumpulkan, jadi ada yang dikumpulkan kalau jamaah. Kalau ijtama'a berkumpul, udah, enggak butuh maf'ulun bih. Ijtama'an nas, manusia berkumpul di masjid, cukup sempurna maknanya. Tapi kalau ini jama'an nas, manusia mengumpulkan, apa kan butuh pertanyaan lagi kan? Butuh objek, butuh maf'ulun bih namanya. Sama dengan ini juga, infa'ala, infi'al, intalaqa, intilaqun. Intalaqa dari kata talaqa. Talaqa mentalak, menceraikan. Berarti ada yang diceraikan. Ketika ikut wazan infa'ala menjadi intalaqa, berubah maknanya, pergi. Kalau pergi seperti zahaba yazhabu zihaban, artinya pergi, lazim jadinya. Tadinya talaq jadi asalnya mutaaddi, ketika ikut wazan infa'ala intalaqa menjadi lazim. Karena pergi artinya intalaqa. Ini 3 wazan ini insyaallah pasti menjadikan fi'il muta'addi jadi lazim. Adapun istaf'ala ini karena sin itu sendiri atau alif sama sin sama ta itu sendiri bermakna meminta. Alif, sin dan ta itu bermakna meminta. Makanya istighfar minta ampun. Namanya ada seseorang yang kita minta ampun padanya. Minta maaf kepadanya. Makanya kalau kita bilang aku minta ampun kepada Allah sebagai maf'ulun bih, nasab. Istaghfartu Allah, aku minta ampun kepada Allah. Jadi muta'addi dia tetap. Sama dengan tafa'ala juga secara umumnya. Ta'allamtu al-ilma, aku belajar ilmu. Tafa'ala juga gabungan sebenarnya. Bisa muta'addi, bisa lazim wazan ini. Kalau ini kan ta'allama Muhammad al-ilma. Muhammad belajar ilmu, muta'addi. Contoh lain dia lazim. Seperti taqaddama yataqaddamu taqadduman. Maju ndak lazim, ndak muta'addi, lazim dia. Jadi yang masuk di sini aja kalau ini. Jadi ujung-ujungnya kita memang butuh hafal kosakatanya. Kosakata itu inti kan dalam belajar. Kalau kita banyak kosakatanya, insyaallah akan mudah. Mado yang di mudian. Ya, mado yang di mudian maju juga. Nah ini yang kita bilang wazan tafa'ala ini bermakna saling tapi lebih dari 2 orang. Banyak kalau ini. Jadi kalau ditambahkan faedahnya nomor 2, wazan tafa'ala untuk banyak orang. Kalau untuk orang kan fa'ala tadi. Kalau bermakna saling untuk 2 orang, wazannya fa'ala. Fa'ala. Ini tafa'ala sekarang. Yang nomor 2 dari kolom nomor 2. Ya, tafa'ala ada alifnya. Tafa'ala, saling untuk banyak orang. Kalau ada orang saling ribut bicara, ini berarti bahasa Arabnya nanti berbicara apa bahasa Arabnya? Kallama yukallimu takliman kan? Berbicara. Saling bicara ribut jadinya takalama yatakalamu. Ada orang saling banyak berdebat, jadi para pendebatnya ini banyak orang, bukan 2 orang aja. Ada 3 orang duduk sini, jadi 6 jadinya berdebat. Berarti tajadala bahasanya. Wazan tafa'ala, tajadala, yatajadalu, tajadulan. Mereka saling. Kalau 2 orang sedang berdebat, kita bahasakan jadala, yujadilu mujadalatan. Ya. Apa tadi? Kalau yang mana? Kalau yang mana? Ini yang ada taknya. Ya kan? Tafa'ala. Kalau 2 orang, fa'ala. Yufa'ilu mufa'alatun. Tadi ada faedah kedua apa tadi ya? Yang tadi, wazan tafa'ala. Wazan tafa'ala. Wazan Ya, untuk banyak orang. Wazan tafa'ala. Untuk banyak orang. Bisa 3, bisa 4. Ya. Tafa'ala. Yang ada alifnya di tengah itu dia menunjukkan saling tuh alif tuh.
Fa'ala, tafa'ala. Oh, yang pada alifnya. Ya ada alifnya. Kirain yang tasdid. Bukan. Tafa'ala yang ada alifnya. Sama kayak di awal kan yang fa'ala ada alifnya. Ambil contoh. Ya. Kalau yang tafa'ala ini yang datanya ya banyak orang. Jadi fa'ala sama tafa'ala bermakna saling. Bedanya fa'ala dua orang, kalau tafa'ala banyak orang. Kita ambil contoh qatala. Qatala artinya membunuh. Ini ikutkan wazan qatala. Jadi fa'ala. Kalau ini mesti mati orang. Kalau ini qatala ini artinya membunuh. Ini mesti mati orang di sini. Tapi kalau ikut wazan fa'ala, fa'ala, jadi qatala, beda mananya. Artinya qatala ini berperang. Berperang. Atau saling membunuh kalau ini. Ya, afwan. Ini saling membunuh nih. Bisa juga bermakna qatil fisabilillah. Saling membunuh. Saling membunuh. Kalau ini tidak mesti mati orang. Bahkan mungkin kalau mati satu masih hidup. Kalau qatala ini. Kalau Muhammad Zaidan misalnya, Muhammad saling membunuh dengan Zaid. Itu siapa yang menang kan gitu. Makanya ini bisa diartikan perang dia. Berperang. Karena di dalam orang berperang itu ya berkelahi bahasanya. Tapi berkelahi yang sifatnya memang serius, yang bawa senjata memang. Kalau kelahi yang berhantam itu lain bahasa Arabnya, tabaraza. Baraza yubarizu. Jadi ini orang berperang itu tidak mati orang. Luka-luka aja orang kadang. Pulang lagi. Perang. Kalau yang terbunuh. Ada lagi yang ikut wazan tafa'ala yang tadi kita bahas tadi kan, enggak ada taknya dia tambahannya. Jadi taqatala ini perang berkecamuk sebenarnya. Karena banyak orang sudah. Perang berkecamuk itu terdiri dari banyak orang. Perang juga maknanya. Jadi pasti perang lah ini. Karena dia mengusung banyak orang kalau taqatala ini. Kalau ini masih bisa 2 orang aja ini. Kalau ini sudah banyak orang pastinya. Kerumunan orang tuh sudah saling membunuh. Kalau yang taqatala ini. Kalau di wazan fa'ala tapi di sini lain enggak? Iya kan? Lain enggak? Ini aja. Yang karena ada alifnya sebenarnya. Karena alifnya ini kan yang ada alif di sini. Ini sih bermakna saling. Ya. Berarti kalau bilang dakhola itu kan dakhola keluar ya? Bila keluar. Jadi kalau dipisah di dalamnya dikasih Alif. Berarti dia lain maknanya lagi saja. Dakhilu saling memasukkan berarti. Saling memasukkan ya. Ya, ada makna salingnya intinya. Ada makna saling tersirat dalamnya, pasti ada saling. Begitu. Dua orang dibutuhkannya karena saling itu kan 2 orang. Coba ini wazan fi'il qatala kita masuk ifta'ala. Apa tadi wazannya? Faedahnya ini menjadikan fi'il lazim menjadikan fi'il muta'addi menjadi lazim, ya enggak? Iya. Ini kan asalnya nih muta'addi. Ikutkan wazan ifta'ala menjadi lazim. Jadi yaqa. Ada double ta'nya di sini. Yaqa. Tatala. Ini maknanya lazim. Pembunuhan maknanya, pembunuhan. Iktatala al-adu. Musuh pembunuhan intinya. Entah siapa yang dibunuh tidak dipermasalahkan. Yang penting ada terjadi pembunuhan gitu. Ini secara umum maknanya, kita kenali masing-masing daripada wazan. Kenapa insyaallah
Ya, waktu sudah ini. Insyaallah. Ya. Kita sisa masih masdar mimi, isim marra sama isim hay'ah. Ya. Ini perlu diingat ini Yang penting ini masdar ini yang paling sekali. Masdar. Fa'lala itu yang Fa'lala yang mana? Yang zalzala ya? Zalzala fa'lala. zalzala itu. Zalzala yuzalzilu zilzala. Itu dia maksudnya untuk Kayaknya dia menjadikan lazim. Memang pada asalnya dia lazim. Makanya fi'ilnya ya. satu itu aja beda. Fi'ilnya khusus. Jadi kan contoh zalzalah jadi zalzalatan. Fi'il lain secara kaidah boleh masuk, praktek enggak? Jarang lagi masuk. Misalnya dakhala masuk ke sini enggak bisa yang zalzala. Makanya fi'ilnya khusus kayak zalzala, zakhrafa dia fi'ilnya. Paling yang sedikit ya. iya, goncang. Sedikit. Yang banyak ini yang kita perlu kenali betul af'ala, if'al, fa'ala, mufa'ala. Ini yang perlu kita kenal betul, hafalkan betul. Karena dia kalau yang ini fi'ilnya khusus saja. Iya, ilmu tasrif ini. Makanya orang Arab tuh enggak belajar tasrif alif lu fa'al fa'il enggak. Ini yang dipelajarinya ini. Jadi yang dipelajari ini aja mereka tuh. Wazan af'ala ikut wazan af'ala misalnya if'al itu. Kaidahnya sudah tuh. Banyak. Sama dengan yang wazan tafa'lala juga ini khusus dia. Fi'ilnya pun juga khusus juga. Nah, lihat wazan juga tafa'lala juga yang sebagai contoh di sini. Tafa'lala, tazalzala. Ada tadakhraja, taba'thara, ada juga tapi jarang kata-katanya tuh. Pilih-pilihan dia kata-katanya. Jadi kita lebih simpel menghafal kosakata bukan menghafal wazannya ini. Kalau yang tafa'lala sama fa'lala kita lebih mudah menghafalkan contoh misalnya taba'thara, tadakhraja misalnya. Ada sedikit lupa apa yang tadakhraja? Ada yang tahu apa tadakhraja? Atau tazakhrafa misalnya. Kalau zakhrafa artinya zakhrafa yuzakhrifu menghias. Wa in zakhrafuka bil qaul kan ada kan? Hindarilah apa namanya perkataan ahlu bid'ah sekalipun mereka menghiasi dengan perkataan zakhrafa bahasa. Tazakhrafa juga demikian. Dia paling tazakhrafa larinya. Jadi khusus katanya. Taba'thara, ya taba'tharu, taba'thuran. Kata-katanya khusus. Kita apakan dapatin taba'thar udah sampai situ. Tazakhrafa, tazalzala, apalagi. Memang bahasa-bahasanya agak asing itu kita fokus hafalkan aja. Ya. Kaidah yang pertama menjadi fi'il menjadi lazim Yang ifta'ala dan imfa'ala dan ala ya kasihan nomor 3 tanya. ya 3 dibahas dalam ilmu sorof lah ini biasanya, tapi kita singgung di sini tidak apa-apa sebagai faedah. Berikutnya saya masdar mim insyaallah, masdar mimi, masdar sina'i, masdar isim marrah dan isim hay'ah insyaallah. Pembahasan ini yang agak sulit mungkin bagian masdar aja. Yang setelahnya itu gampang ya karena ikut wazan atau pembahasannya di ilmu tasrif nanti menasrif kita. Tapi kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.